Uh, First, will be an honor to play for Indonesia, because my parents or my dad he's from Indonesia, and I think my family will be really proud if they see me in the Indonesian kit. So yeah, will be amazing to play. Tapi untuk apa begini banyak pemain keturunan Indonesia? Nah tentu kan banyak yang penasaran juga, apalagi yang nggak paham tentang kebutuhan dari tim nasional Indonesia. Ya sebanyak mungkin pemain keturunan Indonesia ini adalah untuk meningkatkan level permainan dari tim nasional Indonesia. Agar tim nasional Indonesia bisa bersaing di level Asia. Jadi bukan cuma untuk bermain di Piala Asia, enggak, tapi bisa bersaing juga. Minimal lolos lah dari fase grup, ya kan? Dan juga karena faktanya, para pemain lokal yang berasal atau yang dihasilkan dari kompetisi domestik kita belum mumpuni untuk bisa meningkatkan level permainan dari tim nasional Indonesia. Jadi tentu nggak ada salahnya karena ini demi kemajuan tim nasional Indonesia. Tentu harus ada juga pembinaan pemain usia muda dari PSSI. Dan tentu harus ada juga kompetisi untuk pemain usia muda. Buat saya penjelasannya absurd, penjelasannya Sinteyong. Waktu publik atau media atau pengamat menanyakan kenapa Stefano nggak dipanggil, atau Spaso atau pemain-pemain lain, Malik Rizaldi misalnya Madura United, atau siapapun lah ya, David Maulana, Semarang nggak dipanggil, Fred Butuan misalnya nggak dipanggil juga. Dia akan menyebut, ambil contoh dua, Stefano Lillipali dan Spaso, dia bilang pemain bagus. Tapi dia bilang yang dia butuhkan adalah timnas Indonesia adalah standar AFC, bukan standar AFF. Itu absurd buat saya jawaban itu. Jadi, mau keluar pernyataan seperti itu ya? Iya, jadi ketika kutipan-kutipan di medsos soal standar AFC bukan AFF itu konteks beritanya itu tuh pertanyaannya. Lagi-lagi dari dia dong. Dipertanyakan tentang Stefano dan Jadi Spaso. polarisasi antara AFC AFF. Iya. Dia bilang, saya milih pemain karena ada standar. Yang orang bilang kalau AFF itu piala ciki. Iya. Jadi orang nanyain Stefano lagi perform atau ini kenapa nggak dipanggil gitu. Dia pilih karena standar timnas adalah AFC. Lalu kalau gitu kita bisa tanya dong. Jadi standar timnas AFC itu adalah Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat yang di kompetisi lokal nggak bikin gol gitu. Absurd ya? Absurd makanya buat saya. Oke, TC di mana? Turki. Terserah deh. Iya. Dalam arti ST ini gitu. semua dipenuhin. Iya, Mau TC di Spanyol kayak di Turki kayak di mana aja dipenuhin gitu loh. Tinggal outputnya gimana nih gitu loh. Iya, benar. Bisa nggak dia nih dalam waktu yang relatif pendek persiapannya untuk bisa nge-grooming tim ini menjadi seperti dulu gitu, seperti harapan kita dulu gitu loh. Jangan nanti kita di-prank lagi gitu kan. Apalagi lawannya lebih berat ini. Iya, benar. Vietnam, Irak, Jepang. sama kita kan 4 ya. Iya. Dan sekarang kan gak ada peringkat 3 terbaik ya. Iya, benar. Jadi mendua aja kan lolos kan. Ada Bang, peringkat 3. Oh, masih ada ya? Masih ada peringkat 3 Nah, terbaik. masih ada kemungkinan tuh kita tuh. Berarti Iya. kan target kita ngalahin Vietnam kan? Iya. Nah, itu yang gue pikir target realistisnya itu sih. Itu langsung ke Vietnam doang Bang. Maksudnya yang lain udah gak ada Pertama harapan. lawan Irak. Laga pertama lawan Irak. Kedua lawan Vietnam, terakhir lawan Jepang. Oh bisa lah lawan Jepang. Aduh. Ya emang bisa kalau Jepang Bisa, kan. kalau Emang bisa. Kan sesuai pertandingan. Iya. Hasilnya aja kita nggak tahu. Langsung lu tanya. Jadi targetnya Vietnam doang bang. Yang lain enggak. Yang lain gimana ya? Jepang sama Irak lu realistis aja gitu loh. Iya sih. Dapat seri aja udah luar biasa. Iya seri aja udah. Tapi biasa. ini mungkin ada nilai apa positifnya ataupun ada harapan karena ini turnamen. Iya. Turnamen itu segala sesuatu bisa terjadi. Betul, benar. Hal-hal kecil itu bisa membuat perbedaan gitu loh. Betul. Jadi kita jangan miss aja di situ. Jadi jangan gampang buat kesalahan, jangan gampang blunder. Yang penting itu dulu. Iya. Soalnya kalau udah itu terjadi di pertandingan pertama misalnya, wah itu udah makin berat kita. Benar. Iya, padahal gue Dan dengan demikian tentu yang diharapkan bahwa kekuatan fisik dari para pemain akan terjaga, stamina mereka diharapkan akan prima dan juga mereka akan bisa bermain rapi, artinya berdasarkan taktik permainan yang akan diterapkan oleh Coach Sintayong. Dan seperti yang kita pahami bahwa Coach Sintayong biasa akan memakai taktik yang berbeda tergantung lawan yang akan dihadapin. Maka itu persiapan di Turki ini ya, yang kurang lebih akan makan waktu selama 18 atau 19 hari ini sangat penting bagi para pemain, di mana mereka perlu memahami tanggung jawab dan peran mereka nanti di atas lapangan.
Dan memang Indonesia berada di grup D ya, di Piala Asia ya. Yang kalau menurut saya nih adalah grup neraka bagi Indonesia. Karena kan satu grup dengan Jepang, Irak, kemudian ada lagi Vietnam nih. Vietnam kita tahulah tim yang juga sekarang kuat ya di kawasan ASEAN ya, selain Thailand dan tentu timnas Indonesia. Jadi ya tentu tidak akan mudah bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi kalau menurut saya teman-teman, Indonesia punya peluang yang besar untuk lolos dari fase grup sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Karena di Piala Asia kali ini yang akan diselenggarakan di Qatar tahun depan, bukan saja juara dan runner-up grup yang akan lolos dari fase grup, tapi akan terpilih juga 4 tim peringkat ketiga terbaik. Justin Hubner punya target luar biasa bersama timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu bertekad bahwa Garuda mentas di Piala Dunia. Hubner resmi menjadi WNI usai setelah menjalani sumpah setia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Rabu, 6/12. Dengan demikian Hubner berpeluang membela timnas Indonesia di berbagai ajang. Kapten Wolves U21 itu punya target tinggi bersama Garuda. Semoga timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tentunya, kata Hubner ditanya soal target bersama timnas Indonesia. Saat ini skuad arahan Sintayong tengah berjuang lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berada di posisi juru kunci grup F dengan raihan 1 poin. Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang lawan Filipina dari 2 laga yang telah dilalui. Sebelumnya, Jordi Amat DKK kalah telak 1-5 di markas Irak pada laga perdana. Peluang Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi memang belum tertutup. Masih ada 4 pertandingan tersisa yang akan dilakoni. Justin Hubner memilih optimistis. Selain itu, timnas Indonesia juga bakal bersaing di Piala Asia 2023. Jepang, Irak, dan Vietnam jadi lawan yang akan dihadapi skuad arahan Sintayong. Hubner pun menolak pesimistis. Ia berambisi meraih kemenangan lawan tim-tim kuat Asia. Dan di Piala Asia nanti semoga bisa memenangkan beberapa pertandingan di sana. Kami ingin membuat Indonesia bangga atas apa yang kami lakukan. Tentu, kami akan melakukan segalanya agar bisa lolos dan memenangkan pertandingan. Kami punya kesempatan yang besar, ujar Hubner menambahkan. Justin Hubner secara resmi menjadi warga negara Indonesia, Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023. Hubner telah mengucapkan janji dan mengangkat sumpah di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023 yang berlangsung pagi hari WIB. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, ungkap Justin Hubner mengikuti ucapan Kepala Kanwil DKI Jakarta, Ibnu Chuldun. Melepaskan seluruh kesetiaan setia saya kepada kekuasaan hati, dengan ini tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus ikhlas, ujar Justin dilansir dari YouTube PSSI. Prosesi acara pengambilan sumpah Justin Hubner diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ditutup menyanyikan Bagimu Negeri. Justin Hubner direncanakan dinaturalisasi berbarengan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk, namun ia dikatakan sempat memiliki keraguan. Ketika proses naturalisasi, Hubner bahkan memenuhi panggilan timnas U20 Belanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pernah mengatakan semoga dengan proses naturalisasi ini bisa memajukan sepak bola di Indonesia. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi memajukan sepak bola tanah air, kata Erick. Justin Hubner mendapatkan persetujuan untuk menjadi warga negara Indonesia dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sidang paripurna ke-19 pada masa sidang 4 tahun sidang tahun 2022 sampai tahun 2023 meskipun pada awalnya Justin Hubner memiliki keraguan, kini ia dikatakan telah menunjukkan tekad kuat untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Pemain yang bermain bagi Wolves U21 ini diperkirakan akan memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan atau Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pemain berdarah Belanda Justin Hubner resmi merampungkan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Justin Hubner telah merampungkan agenda pengambilan sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta,
Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023 pagi. Hubner telah mengucap ikrar setia kepada negara dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kini Hubner sudah bisa membela timnas Indonesia setelah proses naturalisasinya rampung. Proses naturalisasi Hubner awalnya direncanakan untuk Piala Dunia U20 2023. Namun karena turnamen tersebut batal, naturalisasi Hubner sempat tertunda. Setelah sang pemain menyatakan keinginannya tetap membela timnas Indonesia meskipun tak ada Piala Dunia U20, proses naturalisasi Hubner pun berlanjut hingga kini menginjak garis finish. Pemain yang merumput di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers Wolves U21 ini dinilai akan memperkuat timnas Indonesia besutan Sintayong. Kehadiran Hubner juga akan memperketat persaingan di posisi bek tengah timnas Indonesia. Saat ini sudah ada pemain naturalisasi Jordi Amat dan bek berdarah Inggris Indonesia Elkan Bagot di posisi tersebut. Dari deretan pemain lokal ada Rizky Ridho, Alveandra Dewangga, Wahyu Prasetyo, hingga Fahrudin Arianto yang biasa dipanggil oleh Sintayong. Yang jelas, persaingan tersebut juga akan membawa dampak positif karena para pemain harus menjadi yang terbaik untuk terpilih membela Merah Putih. Justin Hubner lahir di Hertogenbosch, Belanda, pada tanggal 14 September tahun 2003. Dia berasal dari keluarga yang punya darah Indonesia. Ayah Justin Hubner bernama Ferdinand Patrick Rudolf Hubner dan sang ibu bernama Brigitte Propitus. Darah Indonesia mengalir dari sang kakek, Ferdinand Rudolf Hubner, yang lahir di Makassar, tanggal 11 Agustus tahun 1948. Hubner memulai karir sepak bolanya di Belanda dengan bergabung ke tim Akademi Brabant Youth. Hubner lalu bergabung dengan Den Bosch Youth pada 2017. Dia sempat promosi ke tim U17 Den Bosch. Talenta Hubner tercium pemandu bakat di negeri Raja Charles III. Pemain berposisi bek tengah ini direkrut tim Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers, yang kala itu masih di kasta kedua. Di Inggris, Hubner menimba ilmu di Wolves U18 saat usianya baru 16 tahun. Pada 2021, dia promosi ke Wolves U21 dalam usia 18 tahun. Hubner sempat tampil di Premier League 2 tahun 2021 sampai tahun 2022 bersama Wolves U21. Hingga kini Hubner masih berlaga di kompetisi tersebut. Pada Premier League 2, 2023, 2024, Hubner tampil 9 kali dan mencetak 3 gol untuk Wolves U21. Sebelum bertolak ke Indonesia untuk menyelesaikan naturalisasi, Hubner tampil melawan Leicester City U21 pada Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023 dini hari. Hasilnya, Wolves menang dengan skor 3-1. Hubner yang menjadi kapten pada laga tersebut juga mencetak sebiji gol indah.